Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini yang luar biasa. Temanya adalah nolong atau ngonten sih? Wah, atau ngonten nih gitu. Sama aja lah ya semuanya ya. Beda-beda tipis lah. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi sama Ustadz Maulana. Izin Ustadz Maulana. Iya. Ini dalam Islam ini kan kalau seandainya kita minta bantuan, kalau seandainya kena bencana kan boleh. Iya. Boleh ya. Tapi memang Boleh. bicara masalah tentang tata caranya nih kalau kita minta buat diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana nih kalau kena musibah? Mohon izin Ustadz. Makasih Tafadhol, banyak, Ustadz. izin Mas Fadli dan Habib serta Ustaz Sam, lebih khusus Pak Adi dari Sangkar Senja di Cibinong. Jadi kalau ada yang mau langsung saja ke sana bersilaturahmi, entah itu dengan waktu, kesempatan dan sesuatu yang bisa dibantukan. Karena ingat, ada satu hal yang luar biasa. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Masya Allah. Karena artinya jangan meminta. Tapi ada orang meminta tapi tangannya ke atas. Oh apa tuh? Coba. Mau nyebrang. Kira Mas Fadli minta duit dong. Kita nyebrang. Tolong cebrangin dong gitu maksudnya. Iya. Cuma dalam meminta tolong, meminta itu tak memberi lebih mulia daripada menerima. Menerima masih lebih mulia daripada meminta. Tapi yang paling di bawah adalah meminta-minta. Jadi urutannya, nauzubillah, meminta-minta, menerima dan memberi. Karena barang siapa yang meminta-minta ataupun mengemis akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Subhanallah. Dan untuk itu, kalaupun harus kategori meminta donasi, meminta bantuan, sebaiknya menggunakan tahapan. Ada Kementerian Sosial, ada izin dari pemerintah setempat, RT RW, dan ada pernyataan, ada hitam di atas putih, ada laporan pertanggungjawaban. Dan ini memang dalam Islam itu diaturkan. Makanya ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada wakaf. Berbeda-beda. Dan lalu sasarannya juga berbeda-beda. Kalau zakat harus manusia. Kalau wakaf ataupun sedekah itu bisa apa saja. Tapi kalau zakat tidak boleh dialihkan ke bangunan. Harus kepada manusia. Maka pada posisi musibah seperti ini boleh meminta donasi, bisa meminta bantuan dalam hal kapasitas sampai dia sanggup mandiri. Makanya lebih baik kasih pancing daripada umpan. Nah, yang harus dikedepankan adalah kedepankan tentang adanya usaha, bukan meminta. Makanya pengamen jauh lebih mulia karena ada bentuk usahanya. Nah, ada sanggar seni, ada kegiatan-kegiatan buat konser kecil-kecilan. Kemudian orang beli karcisnya, beli tiketnya, itu jauh lebih mulia. Ada caranya, ada agendanya, bikin tablik akbar, bikin pengajian, lalu di pengajian itu disampaikan, kebetulan mari kita bantu saudara kita, itu jauh lebih mulia. Masya Allah. Nah, itu jauh lebih mulia dibanding langsung meminta-minta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa ya? Nggak Siapa ada. nih? Hah? Nggak ada. Maaf dulu ya. Nggak ada ya, nggak ada orangnya. Terus siapa yang jawab? Ya saya. Yang namu yang jawab sendiri. Kemudian untuk meningkatkan kepedulian bukan menjual derita. Jadi orang yang diberi itu jadi mulia dan orang yang memberi kadang-kadang gini, dia jual bunga, dia jual ini. Iya. Nah, ini juga betul ada teguran besar buat kita semua. Tolong kalau ada orang di jalan jualan, belilah dagangannya. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang mulia yang tidak meminta tapi berusaha dibanding orang yang langsung meminta. Jadi pedagang-pedagang itu untungnya cuma berapa perak. Iya. Terus lihat itu, aduh dengan enaknya cuma minta langsung dikasih. Untungnya, untung Semua, untung 100% itu. untung saya seharian 500 ribu. Dia satu kali minta langsung dikasih. Enak banget dia. Saya panas-panasan. Jadi muliakanlah orang-orang seperti itu. Masya Sama Allah. beliau, alhamdulillah beliau tidak meminta, tapi kita yang harus peduli. Masya Allah. Iya. Terima Sebenarnya kasih, yang terima diuji kasih. kita semua itu. Iya, makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Masya Allah ilmunya. Jazakallah khairan katsiran. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Pernah mungkin punya pengalaman ya atau mungkin kita pernah lihat sosial media. Contoh nih, kita ambil contoh. Saya sebenarnya ceritanya lagi ngebantu orang.
Nah Ustadz Maulana ini Ustadz Syam ya, Yeah. dia ini videoin, saya nggak tahu gitu. Terus gara-gara videonya Ustadz Maulana di share di sosial media, Yeah. terus viral. Wah, semua orang pada ini, wah, pada ngomong yang baik-baik lah ya. Nah ini bagaimana nih hukumnya dalam Islam? Enggak, ini udah selesai. Udah selesai ya. Iya. Apakah kita tetap dapat pahala atau enggak nih karena ditonton banyak orang karena komen-komen takutnya ntar akhirnya jadi ria atau bagaimana konsepnya nih, mohon izin penjelasan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Mas Maulana, Mas Adi, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah seseorang akan tetap mendapatkan pahala meskipun konten kebaikannya ditonton oleh banyak orang? Dia bukan yang memvideokan, tapi ternyata dia ditonton oleh banyak orang karena orang lain yang memvideokannya. Betul. Maka syaratnya adalah ketika bersedekah, kata Al-Qur'an, alladzina yunfikuna amwalam fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Yang pertama adalah mesti di jalan Allah sedekahnya, mesti di jalan Allah kebaikannya, atau tepat sasaran. Kalau langsung kepada anak jalanannya bisa saja dipakai buat mabuk lem, bisa saja dipakai untuk sesuatu yang tidak baik, narkoba mungkin, naudzubillah. Tapi kalau menggunakan sasaran yang tepat, untuk pendidikan anak jalanan bisa lewat Pak Adi, maka subhanallah syarat yang pertama sudah dapat fi sabilillah. Meskipun ditonton banyak orang, meskipun viral, dia tetap dapat pahalanya. Yang kedua, la yutbi'una ma anfaqu manna. Tidak menyebut-nyebut pemberiannya, tidak mengungkit-ungkit pemberiannya, ya. Meskipun ditonton banyak orang, tidaklah dia yang nge-share banyak-banyak video tersebut, atau dia pamerin ke orang lain. Tahu nggak yang di video itu saya subhanallah. Itu yang divideokan itu yang kelihatan cuma 100.000, tapi setelah itu sebenarnya saya kasih 1 juta. Wah, dia kasih tahu orang, dia yang kelihatan cuma 100.000, ternyata di belakang itu saya kasih tambahin lagi 1 juta itu sebenarnya tuh. Subhanallah. Jangan diungkit-ungkit, disebut-sebut, apalagi sampai apa? Manna wala adza, sampai menyakiti hati si penerimanya. Jangan sampai. Nah, 3 syarat tadi ini kalau sudah dilaksanakan, baik tidak ada yang tonton ataupun viral, banyak yang nonton konten tersebut, maka insya Allah tetap ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai dibatalkan pahalanya, sesuai kata Al-Qur'an, la tubtilu sadaqatikum. Jangan sampai batal juga sedekahnya. Kenapa? Tadi udah memenuhi syarat tuh. Udah fisabilillah, udah nggak menyebut-nyebut, udah nggak mengungkit-ungkit, udah nggak menyakiti perasaan. Tapi ada orang yang membatalkan pahala sedekahnya dengan cara apa? Dengan cara menyakiti juga tadi. Dengan menyebut-nyebut, menyakiti. Ini udah selesai sedekahnya. Sering kami sampaikan di mimbar Islam itu indah bahwa kalau sholat itu syaratnya sebelum ada wudhunya, ya. Kalau nggak ada air dia tayamum, kalaupun dia berhadas besar dia mandi. Tapi kalau sedekah itu syaratnya bukan sebelum, tapi syaratnya adalah setelahnya. Setelah kita sedekah, jangan sebut-sebut, jangan menyakiti, lalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala meskipun banyak yang nonton videonya atau banyak yang melihat fotonya. Allah taala. Berarti itu yang nonton itu bonus ya? Bonus dari Allah aja ya. itu. Bonus karena berbuat kebaikan, bonus jadi getop. Iya, Wow, Masya Masya Allah. Tapi bagaimana kalau ada orang menolong orang lain tapi ternyata keluarganya tidak dibantu? Satu lagi Ustadz. Jadi artinya begini, nolong orang itu boleh, kita menolong orang. Tapi untuk dilihat tadi ya. Ya, artinya kan berarti ada riaknya. Apalagi nolong orang sudah dicampurkan dengan sesuatu yang riak, bahkan keluarga dia pas-pasan. Butuh. Keluarganya butuh. Dicuekin. Kan Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan di dalam Al-Qur'an tuh wa atidza qurba haqqa. Artinya orang terdekat dulu nih yang wajib kita tolong. Kita lihat keponakan kita, saudara kita, sepupu kita, siapa saja yang mungkin masih mahram atau saudara jauh. Wa atidza qurba
haqqa. Jadi siapa sih? Kadang-kadang kan sama teman royal banget Mas Fadli. Banyak tuh yang gitu. Sudah, saya belain. Kalau buat teman saya belain, nyawa saya buat teman. Nah, ini yang nggak boleh. Kadang-kadang keluarga dia nggak belain. Makanya kalau dikatakan misalnya bagaimana sih nolongnya bagus, artinya memang diperintahkan, tadi sudah kita bacakan hadisnya, saling tolong menolong karena Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita perhatikan keluarga terdekat. Apalagi kalau kita terlantarkan kita punya keluarga, haram, tidak boleh. Misalnya ada keluarga kita yang lebih membutuhkan, kemudian kita dulukan orang dulu daripada keluarga kita. Sebenarnya lihat persentasenya sebenarnya. Mana yang lebih membutuhkan nih? Keluarga kita bisa ditahan nggak nih? Misal kita punya teman, masih boleh. Misalnya kita punya teman nih, sudah urgent banget. Kita punya keluarga juga butuh ditolong. Tapi lihat persentasenya, mana yang lebih urgent nih? Seandainya kata memang teman banget yang lebih urgent, oke, kita dahulukan teman kita, tapi insya Allah bisa juga kita menolong kita punya keluarga. Tapi kalau dicampur hanya karena pengen konten doang, nolong orang, pengen dipuji sama orang, makanya Dirar bin Murrah, beliau mengatakan salah satu temannya iblis di neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu dengan campur riya. Nah, artinya salah satu temannya iblis ini dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah, nolong sesuatu tapi mengharapkan balasan dari orang itu dengan pujian atau dengan apapun, berarti riya. Nah, riya ini salah satu temannya iblis di nerakanya Allah Nauzubillah. Makasih banyak Habib atas penjelasannya. Masya Allah, semoga bermanfaat buat jamaah yang ada di rumah nih. Nah, sekarang saya kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih, yang ada di sosial media Islamic Tinda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Teman saya nih bikin kesel tiap ada yang minta sumbangan. Dia malah nggak membantu lewat duit, cuma bilang, gue bantu lewat doa aja ya. Padahal duitnya ada. Itu boleh nggak sih Ustadz? Kita nolong orang lain melalui doa padahal ada duit. Nah ini Bib nih, jawab singkat aja nih Bib nih, mohon izin. Ketika kita dimintain tolong, saya doa aja deh. Saya bantu sama doa aja deh, saya padahal duit bantu, ada. Ya, saya bantu sama doa aja. Ini namanya pedit bin pelit. Ya, pedit bin pelit ini namanya. Padahal dia punya uang. Padahal kecuali kalau orang yang nggak punya uang, boleh doa itu sudah insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah saya katakan Ustadz yang waktu di rumah Ustadz, artinya ada 5 macam orang yang kita tidak boleh berteman akrab itu. Di antara salah satunya la tashabannal bakhila, jangan berteman akrab sama orang yang punya sifat pelit. Kenapa? Berteman akrab sama mereka nular. Nanti besok-besok dia suruh banget teman-teman juga, saya ngikut dia deh, doa aja kan gitu. Nular. Jadi tidak boleh seperti itu. Itu kalau salah ada orang satu angkat sifat. lemari terus berkata aku bantu dengan doa ya, nggak mungkin lemari itu jalan sendiri. Harus ada ikhtiar. Masya Allah. Makasih banyak Habib atas penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih. Mungkin Mas Adi boleh nih dibantu bertanya nih Mas Adi, silakan. Nih ada pertanyaannya nih. Ya Ustadz Sam, saya mau bertanya. Langsung. Langsung. Mas Adi siap. Boleh. Saya enaknya panggil Pak Adi, Mas Adi. Bang Adi. Oh, Bang Adi. Betawi. Orang Betawi. Iya, Bang. Orang Betawi. Siap Bang Adi. Bagaimana biar kita menolong orang, tapi hati kita dalam kondisi tetap istiqomah? Mantap. Jadi gimana caranya kita nolong orang, tapi gimana caranya hati kita tetap istiqomah nih? Iya. Tunggu sebelumnya, Mas Adi udah berapa lama menjalani ini? Membantu anak jalanan? Udah sekitar 15 tahun. 15 tahun. Oh, udah. Luar biasa. Masya Allah. Terdidik, Istiqomah hati sudah. terdidik sudah. Gimana Ustaz Syam? Mohon izin, tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Muhammad Ustadz Maulana, Bang Adi, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar manusia atau kita ini senantiasa istiqamah dalam beramal saleh? Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita ahabul a'mali ilallah adwamaha wa in qallah. Amalan yang istiqamah meskipun sedikit.
Jadi ulama kita mengajarkan kita agar kita beramal itu bukan yang langsung banyak cuma semalam, ya, mending dia beramal sedikit, akhirnya jadi istiqomah, lalu ditambah, akhirnya menjadi amalan yang istiqomah walaupun banyak. Subhanallah. Maka menjadilah orang yang berusaha untuk istiqomah. Satu itu dulu. Jadi istiqomah itu diikhtiarkan, diusahakan. Yang kedua, iman itu naik turun. Naiknya karena amal soleh, ketaatan, turunnya karena kemaksiatan. Jadi jangan kebalik. Kenapa sih berhenti beramal? Mungkin iman gue lagi turun. Bukan. Justru kita beramal soleh supaya iman kita naik. Jangan kebalik. Kenapa lagi malas? Kayaknya iman saya lagi turun. Justru karena kita tidak beramal, iman kita jadi turun. Makin turun. Dan yang terakhir tentu saja meminta kepada Allah keistiqomahan tadi. Ya, istiqomah itu juga sulit untuk dilaksanakan kalau tidak ada teman. Maka saya yakin Bang Adi juga ada rekan-rekannya yang membantu selama ini. Ada beberapa orang yang juga ikut mendukung daripada programnya. Insya Allah kebaikan itu akan terus berlanjut. Amin. Istiqomah. Wallahu ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Ustaz Syah. Sama-sama, Ini buat Ustaz jamaah Islam itu yang ada di rumah. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Adi nih ya, seputar anak didiknya. Saya pengen tahu lebih banyak. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.